Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Tadi sore itu aku ngecek Instagram dan ternyata ada DM ya, ada yang kirim DM. Di situ ada yang tanya tentang tinggal dengan mertua. Nah, aku pikir mungkin perlu ya aku bahas tentang joint family lagi gitu. Di video sebelumnya aku sudah membahas tentang joint family dan 3 tipe mertua di Maroko. Nah, video kali ini aku akan bahas lebih spesifik lagi tentang joint family, yaitu pro dan kontra tradisi joint family di Maroko. Sebenarnya tradisi joint family ini nggak hanya di Maroko, ada di India, Pakistan, negara Arab seperti Arab Saudi. Topik bahasan joint family ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, dan juga ini termasuk masalah umum di Maroko ya, karena memang nggak hanya menantu seperti aku yang menantu luar negeri ya, menantu Maroko pun memiliki masalah yang sama ya ketika tinggal di rumah orang tua suami karena menantu ini kan orang asing ya. Oke, simak ya guys ya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channelku. Dan jika like videonya, komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Bagi kalian yang belum tahu tradisi joint family ya, jadi tradisi joint family ini adalah di mana anggota keluarga itu kumpul jadi satu, tinggal di satu atap, satu rumah. Ada kakek, nenek, paman, bibi, orang tua atau mertua. Nah, jadi kita tinggal itu satu atap di situ. Nah, alhamdulillahnya suami aku keluarganya keluarga kecil, bukan keluarga besar ya. Dia punya 2 adik dan tentunya tinggal dengan orang tuanya gitu. Oke, langsung ke topik. Aku bahas pro-nya dulu ya, yang positif dulu tentang tradisi joint family ini. Yang pertama, aku bisa belajar memasak masakan Maroko. Alhamdulillah, orang yang pertama kali mengajarkan aku masak masakan Maroko adalah ibu mertua ya. Ibu mertua dengan telatennya mengajari aku masak tajin, marka, kofta, tekelia, macem-macem. Aku tipe yang nurut-nurut aja ya kalau diajarin itu. Kalau ibu mertuanya jelaskan seperti ini, aku mendengarkan sambil langsung mempraktekkan gitu. Dan ibu mertua aku ngecek rasanya enak apa enggak. Pas beliau ngecek itu rasanya enak dan beliau tuh bangga gitu loh. Wah, menantu aku menantu luar negeri bisa masak masakan Maroko, bangga dia. Karena apa? Karena keponakannya katanya nggak bisa masak gitu, katanya masak telur aja nggak bisa gitu katanya. Jadi beliau tahu aku bisa masak ya, dari hasil beliau ngajarin aku itu beliau bangga sih aku bisa masak masakan Maroko yang setiap hari kita masak. Yang kedua, saling membantu dalam pekerjaan rumah. Nah, ini pro-nya, positifnya. Ketika misalkan aku masak gitu, ibu mertua biasanya membersihkan sesuatu gitu. Atau ketika ibu mertua masak, aku nyalain ini ya, mesin cuci, mesin cuci, terus jemur gitu. Pokoknya kita itu membagi tugas gitu. Dan alhamdulillah suami aku juga tipe anak yang berbakti gitu loh. Dan aku tuh senang ya kalau suami aku bantu ibunya, tuh senang banget aku guys. Senang beneran guys. Malah aku dukung gitu, aku bilang ke suami aku, tolong ya bantu ibu kamu karena anak perempuannya kan sudah menikah gitu, adikmu sudah menikah gitu, bantulah ibumu hanya sendiri gitu. Karena kan yang lebih akrab itu pasti anak sendiri ya daripada menantu gitu loh. Jadi kita saling bagi tugas gitu. Kalau misalkan ibu mertua yang nyapu, aku yang ngepel. Kadang suami itu yang jemur baju ya. Karena suami aku bukan tipe laki-laki yang gengsian. Dia nggak berpikir bahwa pekerjaan rumah itu hanya pekerjaan wanita, enggak. Kalau suami aku bisa lakuin, dia lakuin gitu. Ya itulah positifnya.
Yang ketiga, bisa praktek langsung bahasa Darija di rumah dengan mertua atau ipar ya. Nah, itu positifnya. Jadi kita berkomunikasi bisa langsung pakai bahasa Darija. Kalau sudah punya basicnya bahasa Darija, belajar. Aku dulu alhamdulillah sebelum nikah itu belajar dulu dengan suami. Lalu praktek langsung di rumahnya. Ya pertamanya asing banget loh bahasa Darija, kok begini? Karena aku ada basic bahasa Arab. Nah karena ada basic bahasa Arab itu sangat membantu banget buat aku cepet belajarnya. Hanya pengucapannya aja yang perlu aku pelajari ya. Aku dengar ibu mertua ngomong itu ya aku dengerin, nyimak gitu. Kalau nggak tahu tanya gitu. Tanya ke ibu mertua atau tanya ke suami ini apa artinya. Aku catet gitu ya. Aku praktekkan seperti itulah. Positifnya tinggal dengan mertua ya, mengikuti tradisi joint family di Maroko. Lalu yang keempat, mengenal bahasa Tamazight. Nah, karena mertua ya, ibu mertua dan bapak mertua itu kalau komunikasi itu selalu pakai bahasa Tamazight gitu ya. Jadi aku kan kepo ya, bahasa apa itu? Aku tanya suami, itu bahasa apa? Oh, itu bahasa Tamazight, bahasa lokal di Maroko. Nah, dari situlah aku mengenal bahasa Tamazight. Ya, kalian ada yang request kan waktu itu, pada saat itu aku belum buatkan karena aku belum ada waktu untuk belajar ataupun mengenal, membaca tentang bahasa Tamazight itu. Dan alhamdulillah aku sudah buatkan ya itu videonya, mengenal bahasa Tamazight. Kalian cus aja pokoknya mampir di videonya, oke? Selanjutnya ketika aku tinggal di rumah mertua itu aku bisa belajar sabar dan ikhlas. Yang pertama ikhlas dulu ya guys ya, ikhlas dengan keadaan yang aku hadapi, entah itu pahit ya, pahit nggak enaknya, itu aku mencoba merenungkan, curhat dengan Allah. Ya Allah, kenapa begini, apa aku harus ikhlas? Tapi di hati itu selalu bilang gini, ikhlaskan gitu, ikhlaskan apa yang terjadi, sudah gitu, ya sudah gitu guys. Aku ya kalau menghadapi masalah yang gak enak ya sudah gitu, sudah aku ikhlaskan, sudah aku lupakan. Lalu di situ juga aku bisa belajar sabar ya atas karakter-karakter yang unik, karakter-karakter yang belum pernah aku jumpai di Indonesia gitu. Ya, dari situlah aku bisa belajar ikhlas dan sabar. Memang nggak mudah ya, nggak mudah, proses itu nggak mudah. Lagi aku bertahun-tahun tinggal di situ, itu luar biasa. Asam garam apa namanya kehidupan rumah tangga tinggal bersama mertua itu luar biasa gitu loh. Jadi setidaknya harus belajar ikhlas dan sabar gitu. Ketika ikhlas itu sudah dijalankan, sudah ada hasilnya, insya Allah bisa sabar gitu. Oke, sekarang kita bahas kontranya tradisi joint family. Kalau kita bahas kontra itu pastikan negatif ya. Ini sebisa mungkin aku pakai bahasa yang baik supaya tidak ada yang sakit hati. Yang pertama, serba limit ya. Contohnya aja ini aku kan berhijab ya. Dulu aku nggak ngerti ya kalau misalkan tinggal dengan ipar itu harus pakai jilbab. Ipar itu non mahram. Aku belum ngerti itu guys. Jadi aku nggak pakai jilbab pada saat itu ya, pada saat nggak ngerti. Terus aku baca ternyata memang ipar itu non mahram gitu. Jadi setelah aku ngerti itu ya aku harus pakai jilbab terus-terusan di rumah gitu loh. Itu limit ya, nggak bisa seenaknya. Juga nggak bisa seenaknya pakai baju yang kita suka gitu. Jadi pakai baju pun harus pakai baju yang sopan gitu loh. Itu limitnya, kita nggak bisa bebas. Lalu juga ketika ingin ngobrol dengan suami itu kalau bisa di kamar aja ya, karena memang pasti ada yang kepo gitu loh. Kata suami bilang kan dinding itu ada telinganya. Jadi kalau ingin ngobrol di kamar aja gitu. Yang kedua, krisis privacy. Istilahnya seperti nggak ada privacy buat kita berdua gitu loh. Mau kita berdua di kamar aja, suami dipanggil gitu. Entah itu bapaknya atau ibunya gitu dipanggil gitu. Kalau misalkan kita ada masalah itu, ya pastilah kepo loh guys, kepo. Nggak cuma kita ya. Para menantu entah itu Maroko ataupun menantu luar negeri, pasti guys mereka itu nggak nyaman karena memang tidak ada privacy gitu loh, tinggal dengan mertua ya.
Mereka ingin tahu apa masalah kita, ingin ikut campur gitu, pasti ada seperti itu ya. Itu sudah masalah umum di sini. Yang ketiga, kecemburuan. Nah, jika salah satu anggota keluarga punya rasa iri, gampang banget iri dengan kebahagiaan orang, itu memang masalah gitu loh. Bukan masalah kita sebenarnya, masalah orang itu sebenarnya, tapi karena dia iri itu yang berdampak nggak baik buat kita gitu. Ini aku contoh aja ya. Pengalaman aku pernah upload video makan-makan bertiga ya, itu makan apa, vegetarian menu vegetarian, nasi dengan salad. Itu kan nggak ada masalah ya guys ya, itu kita makan bertiga, makanan sederhana, nggak ada masalah. Apa itu yang diiriin gitu loh, itu iri guys. Yang nonton kan nggak cuma kalian gitu, keluarga suami juga nonton gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa melihat kita makan bertiga itu iri, padahal kita juga setiap hari makan bersama semeja itu ya. Kita kan perlu makan bertiga ya, namanya kita juga sudah keluarga, punya anak gitu. Tapi udahlah, aku sudah nggak mau buat video itu lagi, sudah kapok rasanya ya. Ternyata irinya sampai segitu gitu. Jadi kalau misalkan di anggota keluarganya itu ada yang iri, memang bermasalah guys, bermasalah banget. Dampak iri itu bisa jadi luar biasa. Yang keempat, anak. Nah, anak ini kan tumbuh besar ya, tumbuh besar ketika usia 2-3 tahun. Itu kan anak itu lincah-lincahnya. Ya, apalagi sudah bisa jalan, loncat-loncat, ya, lompat-lompat, terus manjat itu. Kan kepinginnya mereka itu anak tuh hanya diam duduk. Ya, diam duduk. Tapi anak yang sehat itu mereka aktif loh. Nggak cuma diem duduk gitu aja ya. Nah, mereka nggak suka. Nah, apalagi tuh kalau anak main terus mainannya bunyi, entah itu bunyinya keras ataupun bunyinya kecil, nggak suka, katanya bikin pusing gitu. Nah, itu sih yang buat aku bertanya-tanya, kenapa sih hal seperti itu harus dipermasalahkan gitu kan. Kasihan anak sekecil itu mau main ya, nggak bisa gitu. Dan juga dampaknya, misalkan ini dalam satu keluarga ada orang yang kebiasaannya jelek, terus suka ngomong yang jelek, itu bisa berpengaruh bagi anak ya, bisa mengcopy, anak tersebut bisa mengcopy yang jelek-jelek itu. Kita juga nggak bisa bilang jangan pergi ke paman ini atau ke bibi ini gitu, kita nggak bisa bilang seperti itu kan ya, karena kan keluarga, kita ini keluarga gitu. Jadi dampaknya seperti itu sih, anak-anak bisa mengcopy sesuatu yang jelek, bukan dari kita gitu, dari anggota keluarga di rumah itu. Selanjutnya yang kelima, takut rumah kotor. Ini masalahnya nggak cuma di aku aja, ternyata ini masalah umum loh di sini. Takut rumah kotor, maksudnya ketika misalkan anak itu makan itu setidaknya jangan sampai kotor. Ya aneh juga sih, namanya anak baru belajar makan ya. Terus juga kalau main itu jangan sampai di kotor-kotoran, di tanah-tanah itu. Menurut aku, kalau aku biasa aja sih, asalkan nanti mandi ya nggak masalah gitu loh. Lalu juga kalau pegang pen itu, waduh, kalau pegang pen itu yang paling apa ya, bahaya. Takut rumahnya atau temboknya ya kecoret-coret gitu. Padahal kalau masa kecil kita di Indonesia, orang tua kita itu nggak marah. Aku nggak tahu ya kalau orang tua kalian, tapi kalau orang tuaku nggak marah ya, rumah dicoret-coret, tembok dicoret-coret itu nggak marah gitu loh. Tapi di sini itu benar-benar rumah itu sangat-sangat dijaga, bersih, kinclong. Ya supaya nanti kalau ada tamu nggak malu gitu loh. Jadi gengsinya itu luar biasa di sini tuh. Jadi kasihan juga anak kecil di sini tuh bisa tertekan hanya karena itu gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain, hanya duduk diem atau main HP. Biasanya mereka ngasih HP udah itu. Tapi memang ada banyak anak di sini tuh ya yang main HP itu yang matanya sampai rusak gitu loh. Anak aku aja sih sudah aku jarang-jarang gitu loh. Kalau mau nonton itu sama aku, biasanya nonton di Facebook gitu. Kalau aku online di Facebook itu kalau lagi sibuk berarti aku lagi nonton dengan anak aku gitu. Nah jadi seperti itu loh guys. Tradisi joint family ada positifnya, ada juga negatifnya. Kalau ada negatifnya sudahlah ya, buang jauh-jauh, dan alhamdulillah kita sudah pindah gitu loh.
Ini berkat pertolongan Allah. Kalau kita ikhlas, sabar, insya Allah pertolongan Allah itu datang tidak terduga. Tidak terduga ya. Aku juga ini senang banget ya, dan merasa aku tuh masih belum baik gitu loh. Allah sudah ngasih surprise ini ke aku. Aku terharu banget, beneran terharu banget ketika aku pindah ini ya. Nggak nyangka banget gitu loh. Oke guys, sudah aku share semua topik yang mau aku bahas ke kalian. Jika ada kata-kataku yang kurang berkenan, aku minta maaf pada kalian yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!